dari berbagai sumber di internet. Ya. Nah, jadi kalau ini saja sudah keliru, maka semua hasil perhitungannya jadi keliru. Ya. Walaupun ada yang tetap berdasarkan datanya yang ini ya hitungannya masih benar. Nah, itu masih ada nilai lah. Masih ada nilai. Tapi kalau sudah datanya keliru terus hitungannya babak belur, ya, itu menjadi masalah. Ya. Nah, ini yang Pak Tan mau komentari soal nomor 3. Dan rata-rata kesalahannya sama. Jadi kalau satu ngikut kawan tidak pahami sendiri, ya begini akibatnya. Ya. Jadi ini berapa juta. Nah, ini loh yang dikerjakan dengan Lagrange lah. Ya, ini kan bagian A, ini Lagrange, bagian B, terus bagian C, itu boleh pakai selisih terbagi Newton, atau boleh forward difference, Newton forward difference, ya. Nah, ya D tentang ya istilahnya opini ya, opini. Nah, jadi ini cukup besar poinnya ya. Jadi rupanya banyak di antara kita yang gagal memahami soal nomor 3 ini. Ya. Baik. Kemudian Pak Tan sudah selesai koreksi MIT-nya. Pak Tan tidak akan umumkan secara detail per anak dapat berapa, tapi Pak Tan akan bacakan range nilai dan hanya menyebut ini ya, menyebut 4 angka terakhir ya. 4 angka terakhir dari nomor NPM Anda ya, NPM Anda. Apakah ada yang dapat nilai 100? Tidak ada ya. Tidak ada yang dapat nilai 100 karena seperti yang Pak Tan katakan ada sedikit keliru menghitung ya. Jadi ada sedikit pengurangan nilai. Tapi berikut akan saya bacakan nomor mahasiswa yang mendapat nilai antara 90 ke atas ya, 90 lebih lah. Ada yang 90-an, ada. Ya. Ada yang nilainya 90-an. Itu ada satu mahasiswa nilainya 90-an dengan nomor NPM 4 angka terakhir 1348 ya. 1348 itu nilainya 90-an. Dan mahasiswa ini ya dengan benarlah mengerjakan soal nomor 3 itu. Nomor 1, nomor 2 bagi dia tidak ada masalah. Nah, nomor 3 juga pengambilan datanya benar, perhitungannya benar. Ya cuma memang ada sedikit saja ya, sedikit saja. Kemudian hanya satu orang itu aja yang dapat nilai 90-an. Kemudian apakah ada mahasiswa yang mendapat nilai antara 80 dan 89 ya, di bawah 90? Ada ya. Ada satu mahasiswa yang dapat nilai 80-an, yaitu mahasiswa dengan nomor NPM-nya 4 angka terakhir 1344 ya. 1344. Nah, itu mendapat nilai 80-an. Oke. Kemudian apakah ada mahasiswa yang dapat nilai 70-an? Tidak ada. Ya. Nilai 70-an tidak ada. Ya, ini gara-gara ya nomor 3 itu. Ya. Dan ada sedikit kekurangan perhitungan di
di nomor 1 dan nomor 2, bahkan tak sempat kerjakan. Berikut nilai 60 sampai 69. Mahasiswa yang dapat nilai 60-an tapi belum sampai 70. Itu lumayan. Dengan nomor NPM 4 angka NPM terakhir itu 1325, 1327, kemudian 1330, kemudian 1336, 1337, 1338, kemudian 1349, kemudian 1356, kemudian 1357, dan terakhir 1359. Nah, ini beberapa anak yang mendapat nilai di antara 60 dan 69. Berikut kita turun ke 10 poin lagi. Mahasiswa yang mendapat nilai di antara 50 sampai 59, ya, di bawah 60. Di bawah 60 tapi di atas 50 ke atas, ya. Itu ada mahasiswa dengan nomor 1326, kemudian 1334, kemudian 1345, kemudian ada 1351, kemudian ada 1355. Nah, itu mahasiswa-mahasiswa yang mendapat nilai 50-an, ya, enggak sampai 60. Nah, selebihnya itu nilainya ya 40-an, ya, 30-an. Nah, itu tidak Pak Tan bacakan, ya. Ada 2 yang tidak hadir, ya. 2 tidak hadir mungkin sudah ingin berhenti, ya. Ini apakah ada hadir di sini atas nama Dirwanto? Ada yang tahu Dirwanto kemana? Kemudian satu lagi Libertus, yang sudah berhenti kah? Jadi tidak hadir untuk ujian. Ya. Oke, itulah yang dapat Pak Tan sampaikan tentang hasil MIT kemarin untuk metode numerik. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Adik-adik? Jadi yang tidak Pak Tan bacakan itu nilainya ya 40-an, 30-an, ya. Nah, untuk ke depan untuk UAS Pak Tan harapkan bisa lebih baik lagi, dan jangan lupa tugasnya, ya, tugasnya untuk melakukan komputerisasi minimal pakai Excel, ya, minimal pakai Excel, bisa menghitung menggunakan Excel paling tidak. Kalau bisa pakai bahasa Visual Basic, bahasa C, ya silakan. Ya, tergantung kreasi masing-masing untuk bikin programnya. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Pak, apakah soal UTS boleh dijadikan atau soal MIT boleh jadikan tugas untuk membuat programnya? Ya silakan, boleh jadi salah satu bahan untuk bikin tugas program, ya. Silakan jadikan soal itu untuk bikin programnya, ya, supaya kamu tahu juga, oh ternyata kelirunya kemarin di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan adik-adik? Halo? Ada? Masih bisa dengar suara Pak Tan? Halo?
Liliana masih bisa dengar suara Pak Tan? Trianto bisa dengar? Bisa Pak, bisa. Baik. Nah, pada kuliah kita pada sore hari ini kalau tidak ada pertanyaan, Pak Tan akan lanjutkan dengan bab 5 ya. Dengan bab 5. Kalau nanti bab 4 bagian terakhir itu turunan, jikalau ada yang belum selesai sebenarnya ya, bab 4 itu ya. Nah, kita lihat sebentar tentang ini. Ini ada bab 4 bagian yang sebentar Adik-adik, Pak Tan carikan dulu materinya tentang sebentar ya Adik-adik ya. Ini Pak Tan lagi ambilkan materinya dari modul kita supaya bisa ditengok bersama. Kalau menggunakan metode yang diringkas ini menjadi lebih, istilahnya menjadi lebih mudah karena sudah agak dibuat simple. Kita langsung lihat bagaimana menggunakannya.
Oke, kita kembali ke ini jendela button. Jadi pada pertemuan yang lalu, adik-adik sudah Pak Tan ajarkan tentang turunan, ya, rumus turunan yang menggunakan STN, ya, selisih terbagi, selisih maju, ya, selisih maju. Jadi rumusnya ini dia masih menggunakan rumus yang sudah kita pelajari menggunakan tabel tidak pakai selisih terbagi tetapi pakai forward difference. Dia rumus turunannya seperti ini, ya. Rumus turunannya yang ini, yang dipakai adalah yang ini. Dan ada di modul kita. Jadi ada F, kemudian kita diminta mencari turunannya, F aksen. Jadi kalau dia secara aljabar, kita sudah tahu, kita pelajari di SMA, tapi kalau secara numerik, kita terpaksa harus menggunakan rumus yang kita gunakan untuk mencari interpolasi selisih maju, ya, forward difference. Jadi fungsi bisa didekati dengan polinomial, kemudian polinomial inilah yang kita turunkan, ya. Nah, secara ringkas nanti polinomialnya itu setelah diturunkan modelnya seperti ini, ya. Didekati dengan 1/2 kali delta Y0 min setengah delta kuadrat Y0 plus 1/3 delta pangkat 3 Y0 min 1/4 pangkat 4 Y0 dan seterusnya. Nah, ini tidak terlalu susah. Walaupun mendapatkan rumus yang ini tidak mudah, ya, tapi menggunakannya menjadi mudah. Nah, ini kemarin kita sudah coba, ya. Kita akan hapus dulu. Kita sudah coba gunakan dan ini sudah kita pakai kemarin. Cuma Pak Tan nanti mau tambahkan sesuatu yang baru. Ini kita hapus dulu, kita langsung saja pada penggunaan rumus yang ini. Bagaimana sih Pak menggunakan rumus mencari turunan, ya. Pak akan bersihkan dulu supaya nanti kalau adik-adik screenshot. Nah, jadi intinya ada di mana? Intinya ada di rumus ini, ya. Rumus ini bukan mengada-ngada, dia memang didapat dari turunan rantai, ya, turunan rantai. Jadi kalau Pak Tan ulang sedikit, memang ini harus mempunyai dasar ilmu turunan yang bagus, ya. Kalau ilmu turunan kita agak kurang, jadi kita bisa jadi dibuat agak kacau, ya. Jadi bisa kurang paham, ya. Jadi kalau kita kemarin sudah diberi rumus, ya, sudah diberi rumus selisih maju Newton untuk memprediksi nilai fungsi, ya, interpolasi. Jadi ini pengganti fungsi, ya, pengganti fungsi. Yang mau kita cari itu f aksen x, tadi kan fx, ya. Yang mau kita cari adalah f aksen x. Padahal di dalam rumus selisih maju ini
isinya adalah pakai S, ya, pakai S. Nah, maka ini D polinomialnya kita turunkan, ini kan P ya, polinomial. Jadi F aksen itu nanti kita dapatkan dengan cara dP per ds. Kenapa pakai dP per ds? Karena P-nya dalam fungsi S. Ini banyak menggunakan S. S ini variabel. Ya, S ini variabel. Kemudian ini kita kembalikan dengan ds dx, ya, karena dia pada dasarnya variabel yang dipakai dalam fungsi adalah fungsi x, variabel x, maka dia harus kembalikan ke huruf x. Nah, jadi untungnya kita punya dua rumus. Kita kemarin punya xs sama dengan x0 yang ditambah s dikali h, ya, atau kita mengambil kalau gitu SH sama dengan XS dikurangi X0. Ini yang kemarin kita pakai, yang harusnya Anda pakai mengerjakan soal nomor 3 itu ya. Kemudian S-nya adalah XS min X0 per H. Atau kita bilang S-nya adalah 1/H kali, dua-duanya dibagi ya, XS. Kemudian ini X0 atau 1/H kali X0. Ini satu bagian. Ini satu bagian. Ya. Jadi yang dp/dx ini didapat dari rumus ini yang diturunkan. Ini hasilnya. Yang 1/H ini didapat dari sini. Ya. Jadi turunan dari dp/dx ini bagian yang ini. Kemudian ds/dx berarti turunkan s terhadap x. X-nya kan ini. Nah, seperti yang adik-adik tahu, kalau di kalkulus, apa turunan dari misalnya 5x atau 8x? Ya turunannya 8 angka ini. Jadi kalau ada angka dikalikan x, turunannya ya angka tersebut, yaitu k kali x, turunannya ya k. Nah, di depan xs ini ada 1/H, maka turunannya ya 1/H. Maka ada di sini bagian kecilnya. Ya, ada bagian kecilnya 1/H. Nah, jadi jangan heran kenapa rumusnya itu di depannya mengandung 1/H yang dikali dengan delta Y0 min setengah delta Y0 kuadrat, ya, tambah 1/3 delta Y0 pangkat 3, ya. Ini sedikit salah ketik, ya. Nah, kalau mau dibilang susah menghafalkannya, tidak, karena dia urutannya enak, ya. Ini kalau genap, ya, ini genap ada min setengah pangkat 2, kemudian pasti 1/3, habis itu 1/4 pangkat 4 itu negatif. Kalau ganjil dia positif, kalau genap dia negatif. Nah, sekarang cara menggunakannya. Nah, jadi kalau kita diberi data seperti ini, tetap harus ada data ya adik-adik. Tetap harus diberi data seperti kita mendapatkan data sensus itu. Ya, 5 tahun ada 5 pasang. Ini ada 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7. Ada 7 pasang ini. Ya, ada 7 pasang. Nah, cara mencari delta Y0, ini kan delta Y0 kalau kita mulai dari 0. Ini namanya X0 ya. Ini X0, kita beri nama X0, ini X1. Ini beri nama X2. X-nya itu loh, pemberian namanya mulai dari 0. Ini X3, ini X4, ini X5, ini X6. Maka ini Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Nah, ini kan selisihnya langsung diselisihkan. Ya, selisihkan. Inilah delta Y0. Ini yang disebut dengan delta Y0. Ini delta
Y0 pangkat 1, pangkat 2. Ya, ini delta Y0 pangkat 3. Karena sudah 3. Ini delta Y0 pangkat 4. Karena kita mengambil layer pertama. Tingkat pertama ini kan delta, ini kan Y0. Jadi kita mengambil yang ini. Tapi kalau kita ngambil yang Y1, kita startnya dari X1, ya, startnya dari X1, maka inilah, ini delta Y1. Ini delta Y2 kuadrat pangkat 2. Ini delta Y1 pangkat 2, pangkat 3. Ini delta Y1 pangkat 4 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau cuma diminta satu suku misalnya ya, ini bentuk 5 berarti rumus yang ini. Pakai satu suku saja berarti kita cukup memotong ini aja nih. Ini namanya satu suku. Ini satu suku. Kalau 2 suku ya potongnya sampai sini. Nah, kalau 3 suku ya sampai segini. Kalau 4 suku ya sampai ini. Dan seterusnya. Nah, kalau dalam satu suku berarti kita ngambilnya 1/H dikali delta Y0 aja. Ya. Nah, ini untuk 1,7 kita menggunakan, nah, karena 1,7 ini adalah X2. Nah, yang ditanyakan tuh ini. Berapakah berapa nilai turunan Y ya? Berarti Y aksen 7 maksudnya. Atau F aksen 7, 1,7. Jadi yang ditanyakan di sini adalah F aksen 1,7. Nah, 1,7 ini berada di X2. Jadi dia namanya X2, maka kita ngambilnya di sini sebenarnya bukan lagi menggunakan delta Y0. Nah, ini harusnya ngambilnya X2. Ya, X2. Maka yang diambil ini delta Y2. Kalau satu suku ya delta Y2 aja ini. Nih, maka angkanya yang ini. Coba adik-adik perhatikan. Ya. Jadi kita harus mengambil yang mana, mau yang Y0 atau Y1, Y2 atau Y3 itu tergantung pertanyaannya itu nilai turunannya itu untuk X yang keberapa. 1,7 itu X2, berarti kita pakai delta Y02, Y2, bukan Y0 lagi. Ya. Nah, H itu maksudnya H itu adalah selisih ini. 1,3 ke 1,5 ke 1,7 itu kan selisihnya 0,2. Itulah H. Jadi berapa nilai H? H adalah selisih X1, X0 ke X1, X1 ke X2 itu sebesar 0,2. Maka di sini ini harusnya ini keliru, nanti di modulnya diperbaiki ya. Modulnya diperbaiki, ini X2 nih. Ya, ini X2. Delta Y2. Karena yang ditanyakan adalah di titik 1,7. Jadi kok Bapak tahu dia harus ngambil di 1,7? Ya karena soalnya minta ya. Soalnya minta tentukan nilai turunan ya. Menentukan nilai turunan atau derivatif Y pada titik X sama dengan 1,7. Gunakan step size 0,2. Hitung dengan rumus 5 untuk 1 suku, 2 suku, 3 suku, dan 4 suku. Nah, berarti sampai yang patan kurung di atas itu. Ya. Nah, tapi waktu menggunakannya harus hati-hati. Ya. Karena kita berangkat dari 1,7, maka rumusnya sebenar-benarnya harus menyesuaikan. Jadi tidak selalu dia mulai dari X0. Tidak selalu. X0 di sini 1,3. Kalau pertanyaannya tentukan nilai turunan Y untuk X sama dengan 1,3, maka yang dipakai memang yang di atas semua. Ya, yang Y0. Tapi karena yang ditanyakan 1,7, maka yang kita gunakan adalah yang di layer berikutnya, layer 3. Oke.
Nah, kita lihat. Jadi ini tolong nanti di screenshot ya. Di screenshot ini diperbaiki ya. Udah, ini X2 delta Y2. Jadi Pak Tan kalau tulis kembali yang benar, ini satu suku F aksen X2 itu didekati dengan P1 karena satu suku aksen X2 ya sama dengan 1/H dikali delta Y2. Delta Y2. Ini kalau satu suku. Kalau dua suku P2 ini X2 1/H delta Y2 kurang, genap kan, setengah delta Y2 kuadrat ya. Nah ini harusnya 2 juga nih. Harusnya 2, ganti 2, diganti 2, ini diganti 2, ganti 2. Nah, bagaimana menerapkannya? Kita lihat hitungannya ya. Di sini. Ini sudah ada kemarin. Nah, ini sudah Pak akan perbaiki sebenarnya minggu lalu ya. Nah, ini 1,7. Mau lihat tabelnya sedikit. Nah, lalu Pak akan potong dulu. Akan geser. Muat. Nah ini ya. Nah, jadi yang supaya bisa nampak Pak Tan tampilkan di sini, pindahkan. Ini 1,2 kita pakai, kemudian 0,268 ya. Nah ini. Ya. Jadi untuk yang ini tanggung ya. Maka kita menggunakan angka-angka yang 1,21212 kemudian 0,268. Ini kalau dua suku. Kalau 3 suku sampai plus, ini lagi-lagi harus menyesuaikan, ini jadi 2, ini 2, ya ini 2 bukan 0, ini 2, perbaiki tolong nanti nanti yang 4 suku, ini juga 2, ini semua diperbaiki. Kenapa 2? Ya karena pertanyaan di 1,7. Ya. Nah, jadi sehingga Anda tidak salah mengambil. Jadi kalau sampai 3 suku ya sampai 1/3 kali 0,0060 ini. Kalau sampai 1/4 ya sampai 1/4 kurang 1/4 0,012. Nah, apa yang kita pakai ini namanya disebut rumus forward difference ya. Rumus forward difference. Jadi rumus yang kita pakai ini itu namanya pendekatan forward difference.
pendekatan forward difference. Ini Pak akan kembalikan, sudah tadi hanya untuk keperluan apa, menjelaskan. Tadi ada sedikit. Oke. Jadi sekali lagi tolong ini diperbaiki ya ketikannya. Ini nanti tolong diganti 2 karena ini sekali lagi 1,7 itu adalah X2 ya, 1,7. Maka X yang terlibat semua adalah 2 semua nih. Ya, ini 2, ini 2, ini 2. Semuanya tolong diperbaiki. Ini boleh di screenshot sebentar. Ini 2, ini X2. Ya, sehingga Anda tidak salah membaca. Ya. Nah, dengan demikian pertanyaannya kan sebenarnya fungsinya itu adalah Y sama dengan E pangkat X. Yang ditanyakan di soal ini sebenarnya adalah berapakah nilai dx saat X-nya sama dengan 1,7. Ya. Jadi dengan cara ini kalau kita ambil 4 suku, nilainya adalah 5,475. Jadi turunkan fungsinya, ya, turunkan fungsi ini, kemudian masukkan 1,7. Nah ini kebetulan kalau diturunkan, kalau ini diturunkan masih gampang adik-adik. Ya, jadi Pak Tan sengaja ngambil contoh yang gampang diturunkan. Jadi tabel ini, nah ini Pak Tan jelaskan, tabel yang Pak Tan buat ini nilai dengan 1,3 kok tahu nilainya 3,669 itu sebenarnya Pak Tan masukkan ke E pangkat X. Ya. Ini nilai E pangkat X-nya. Nilai E pangkat X-nya. Jadi kalau Pak Tan tanya berapa? Nah ini ada rahasia nih. Y-nya. Tabel Y sama dengan Fx sama dengan E pangkat X itu maksudnya ini. Jadi kalau masukkan 1,3, E itu yang 2,7182818 ya. Jadi E itu yang ini. 2,718281828. Dan ini kan ada muncul juga di Meet kemarin. Nilai E-nya yang dipakai adalah yang ini. Kemudian dipangkatkan 1,3. Ya, pangkatkan 1,3 berarti nilainya kurang lebih Pak Tan ambil 4 angka aja 3669. 3 angka ya. Nah, di sini 3,669. Pangkatkan 1,5 4,482. Jadi pertanyaan dari soal ini sebenarnya turunkan fungsi ini dan carilah nilainya untuk X 1,7. Ini bukan nilai turunan ya, ini bukan nilai turunan. Nah, ini bukan nilai turunan. Ini hasil substitusi. Tapi kebetulan, nah kalau adik-adik masih ingat, apa turunan dari E pangkat X? Tetap E pangkat X. Tetap E pangkat X. Jadi waktu setelah diturunkan, andaikan Anda tidak tahu ya, andaikan Anda tidak tahu bahwa turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Tapi kita tetap mendapatkan saat kita turunkan dari cara numeris, begitu kita masukkan nilai turunannya dan kita hitung pakai rumus forward difference, ternyata nilainya masukkan 1,7 ya. Habis turunkan, pangkatkan 1,7, itu 5,475 nih nilainya. 5,475. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan dengan tabel aslinya. Kalau ada perhatikan di 1,7 berapa nilai Y? Nah, hampir tidak berbeda. 5,474. Di sini kita temukan 5,475.
Jadi kurang lebih ada sedikit selisih error, tapi dia kurang lebih. Nah, lihat ya, ini 5,474 di sini. Di sini kita temukan karena kita pakai 4 suku. Kalau kita teruskan lebih banyak lagi sukunya, ya nilainya akan pas. Lama-lama ya errornya makin kecil lah, bukan pas. Nah itu. Nah ini yang disebut dengan fault difference. Ya, fault difference. Nah ini. Kemudian ada juga orang menuliskan versi keduanya itu menggunakan tidak pakai tabel adik-adik. Nah, ada orang mau mencoba menghilangkan versi pakai tabelnya. Ya, menghilangkan versi tabelnya itu seperti ini. Ya kan, kalau satu suku kan kita udah tahu 1/H dikali delta Y0 kalau pakai X0 ya. Nah, delta Y0 itu sebenarnya siapa sih? Sebenarnya adalah Y1 yang dikurangi Y0 kalau kita kembalikan ke tabel. Ini tabelnya ini. Bagaimana sih kita mendapatkan 0,813? Ya hasil Y1, ini kan Y1 nih, dikurangi Y0. Y1 kurang Y0, ya ini. Terus ini delta Y1 dari mana? Ya dari Y2 kurang Y1. Nah, jadi ada orang yang mencoba untuk menghilangkan tabelnya. Dia kembalikan ke makna asalnya. Delta Y0 itu adalah Y1 kurang Y0. Maka dia tulislah rumusnya itu menjadi, sudahlah kami tak mau pakai tabel, Y1 kurang Y0 dibagi, udah selesai satu suku. Nah, kemudian, ini mau hilangkan tabelnya bagaimana? Mau menghilangkan tabelnya itu bagaimana kok jadinya seperti itu? Nah, kalau dua suku, ini kan dua suku. Bagaimana menghilangkan tanda deltanya itu aja? Nah, kalau dua suku kan aslinya seperti ini. Ini dua suku. Nah, kalau diproses, ini kita sudah tahu lah delta Y0 itu kan Y1 dikurangi Y0. Dikurangi setengah. Apa makna delta pangkat 2 ini? Delta pangkat 2 itu artinya nilai dari ini ya. Apa artinya? Bagaimana kita memperoleh nilai yang ini, yang 0,179 itu, 0,179 itu didapat dari delta Y1 yang dikurangi delta Y0. Nah, ini cara memprosesnya. Ya. Nah, jadi delta Y1 yang dikurangi dengan nilai delta Y0. Nah, ini bertahapnya. Padahal delta Y1 itu artinya Y2 yang dikurangi Y1. Nah, apa artinya delta Y0 tadi? Delta Y0 itu adalah Y1 yang dikurangi Y0. Nah, nanti dengan sedikit kerja keras, ini dibuka habis, buka. Ya, ini setengah Y2 tambah setengah Y1 plus setengah Y1. Ya, min setengah Y0. Nah, nanti ada yang bisa dicoret, ya. Jadi Y1-nya ini jadinya ada satu, berarti ada 2. Ya, ada 2.
Jadi ada 2Y1, Y0-nya ini ada min 1, min 1, min setengah, min 1,5, min 3/2 Y0. Kemudian ini Y2-nya ada berapa? Y2-nya tinggal setengah aja, setengah Y2. Nah, sehingga kalau disusun yang manis, ya disusun yang manis nih, ini min setengah Y2, ini ditambah 2Y1, min 3/2 Y0. Nah, dengan sedikit kerja keras, maka bentuk ini, lihat mau dicantikkan, ini disusun yang manis, nanti semuanya ada per 2-nya, ini jadinya 4/2, ini jadi 4/2, semua jadi ada per 2, maka diambil bagian atasnya aja min Y2 plus 4Y1 min 3Y0/2H. Ya, per 2H. Nah, inilah yang dihafalkan orang karena dia tidak mau menggunakan tabel. Ya, padahal kalau pakai tabel ya jauh lebih enak. Ya, jauh lebih enak. Tapi kalau tidak mau pakai tabel, dia harus bongkar lagi apa makna deltanya, dibongkarlah sampai muncul seperti ini. Jadi ini dari mana sih, Sir? Dapatkannya ini dari mana mendapatkan ini, Pak? Kalau ini gampang lah dipahami. Kalau yang ini. Kalau ini gampanglah dipahami, ini sudah Pak Guru jelaskan yang ini. Yang satu suku ya, ini satu suku gampang banget selesai. Nah, kalau dua suku ini sudah mulai belibet. Nah, ini bagaimana bentuk yang tadinya seperti ini pakai versi tabel, ini pakai tabel, ini jadinya non tabel. Nggak pakai tabel. Artinya orang ini mau kembalikan ke rasa original test-nya itu. Nah, ini proses. Ya. Maka jangan heran kok di sini ada min Y2 ditambah 4Y1 min 3Y0/2H. Nah, ini sudah Pak Tan bongkar. Ya. Ini boleh di screenshot kalau pengen tahu cara membongkarnya. Seperti itu. Ya, dengan sedikit Pak Tan hapus dulu yang bersihkan ini ya. Silakan kalau mau di screenshot. Oke, silakan screenshot cara membongkarnya itu. Nah, bayangkan kalau dia 3 suku dibongkar lagi. Nah, bisa sih ketemu akhirnya dengan sedikit kemampuan aljabar yang bagus, kita akan mendapatkan rumus turunan tanpa menggunakan tabel. Ya, kembali ke versi ini. Ya, ini harus dihafalkan kalau begitu. Ya. Nanti nilainya akan sama kalau dikerjakan dengan versi tabel. Padahal pakai versi tabel jauh lebih enak. Ya. Nah, oke. Ini yang disebut dengan rumus forward difference ya, forward difference. Versi tabel maupun versi non tabel ya. Ada juga orang yang mulai mencoba-coba dengan cara yang disebut dengan central difference. Nah, jadi dengan membongkar rumusnya yang dari tabel menjadi non-tabel, mereka mencoba membangun rumus baru yang disebut dengan central difference. Ya, ini seperti ini. Ya, jadi central difference itu nanti yang mau dicari itu ditaruh di tengah. Jadi dia harus ada yang diberi kayak gini ya, tabelnya itu nanti ini ada pemberian namanya, ini X0 Y0. Nah, sebelumnya ada X-1, Y-1, ada lagi X2 Y-2, dikasih nama begitu. Jadi yang mau dihitung itu ya, itu ditaruh di tengah, dijadikan center. Nah, X2 Y2.
Jadi pemberian namanya tidak mulai lagi dari X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya. Tapi ini sebagai nilai yang ditanya, kemudian mundur diberi nama min 1, min 2. Maju ya 1, 2. Nah ini. Sehingga keluarlah rumus untuk satu suku Y1 min Y min 1. Yang ini kurangi ini. Dibagi 2 hal. Kemudian kalau dua suku, melibatkan dua suku, nih, Y2-nya dikali min ditambah 8 kali Y1 min 8 Y min 1, ini seperti yang tadi Pak Ten katakan, belibet banget nih mendapatkan ini. Akhirnya kita terima bersih deh. Jadi kalau mau dijabarkan ini perlu, yaitu lumayan keras, lumayan berat MTK-nya. Nah, ini. Sehingga mereka baru bisa membangun yang namanya rumus baru pendekatan central difference. Ya, selisih pusat. Jadi dia mau mengambil X0, Y0 sebagai pusat. Jadi nilai yang dipakai itu adalah Y yang di depan, Y1, Y2 dengan Y yang di belakang. Itu kalau dua suku. Nah, dua suku. Ini sudah 4 suku ya. Ini sudah 2 suku. Kalau yang sentral ini langsung harus minimal 2 suku. Baru bisa dapat ya. Ini sudah sampai 4 suku rumus yang ini. Nah, ada lagi yang backward. Nah, ini terbalik dengan forward. Dia pemberian namanya itu justru mundur. X0, Y0, X min 1, Y min 1, X min 2, Y min 2, X min 3, Y min 3. Yang dicari itu di bawah ini diberi nomor kecil, diberi nomor 0. Nanti dia mundur pemberian namanya. Nah, jadi kalau satu suku, kalau mundur enak dia nggak pakai langkahi pusat kan. Jadi yang ini Y0 dikurangi Y1, Y min 1 dibagi H, mirip dengan satu suku yang forward, yaitu Y1 kurang Y0. Kalau ini Y0 dikurang Y min 1 dibagi H. Nah, ini mirip ya, mirip yang tadi. Tapi ini sudah pakai backward ya. Mundur ya. Backward itu mundur. Kalau forward itu maju. Nah, contoh dari fungsi Y E pangkat X, hitunglah Y aksen 1. Y aksen 1. Ya, Y aksen 1. Nah, ini pakai 2 suku aja nih, atau 1 suku. Lihat ya. Ini bentar ya. Naikkan sedikit. Nah, ini. Jadi untuk X pakai step size 0, H sama dengan 0,1. Berarti untuk X1, X sama dengan 1, ya ini X0. Kemudian ini diberi nama, ya kalau majunya berarti tambah 0,1, berarti 1,1. Kalau mundurnya berarti dikurangi 0,1, sehingga kita kasih nama, ya. Ini harusnya 0,9 di sini. Ini 1,0, ini 1,1. Ya udah tinggal masukkan aja. Nah, ini nilai Y-nya kan main substitusi. Dapatlah nilai ini. Kemudian kalau disuruh hitung yang pakai satu suku, ya ini, ya sudah. Kalau satu suku aja ya Y1 kurang Y0 dibagi 0,1, bagi H, ya ini nilainya. Ya. Dan nilainya jauh. Ya, kita tahu kalau dx dengan E pangkat X ya tetap E pangkat X.
Kalau masukkan 1 ya harusnya 2,71828, jauh. Nah, kalau pakai sentral lebih dekat ya. Kan harusnya nilainya kalau E pangkat 1 adalah 2,71828181828. Ini agak jauh, ini lumayan dekat kalau sentral. Ini lebih jauh lagi ya. Lebih jauh. Nah, itu. Ini kalau satu suku. Nanti adik-adik boleh coba di sesi kedua pakai yang 2 sukunya ya. Pakai tabel ini. Nah, ya. Ini pakai yang 2 suku. Nanti ini bisa diteruskan. Ya. Jadi diteruskan. Oke. Itu saja yang mau Pak Tan sampaikan. Jadi gara-gara rumusnya dibongkar dari tabel, maka muncullah 2 istilah baru, central difference dan backward difference. Jadi jangan heran kalau ada istilah-istilah seperti itu kok, nilai turunan kok disuruh pakai central difference, pakai backward difference, maksudnya apa? Itu maksudnya rumus forward difference yang dibongkar dari tabel menjadi versi originalnya, ya. Ya, cara bongkarnya itu tadi sudah Pak Tan tunjukkan. Cara membongkarnya ini, ya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan adik-adik? Saya mau nanya. Iya, iya. Yang soal tadi kenapa enggak sampai 0,8 itu maksudnya gimana? Nah itu kan sampai 0,9 aja. Yang soal barusan. Oh, barusan, oke. Ini masih nampak enggak tulisan Pak? Ini presentasi Pak. Masih ya, saya enggak gerak. Kecil ya, enggak gerak ya. Bentar, hentikan dulu. Yang ini kan? Maksudnya yang ini kan? Sebentar. Oh iya Pak. Kenapa sampai 0,9 aja gitu ya? Iya Pak, jadi apakah? Karena kan mau satu suku aja nih. Nah, ini yang tadi Pak Tan bilang, kalau cuma satu suku kan rumusnya ini nggak banyak-banyak. Lihat, kalau satu suku, kita perlunya cuma ini. Y1 kurang Y0, ya kan? Y1 kurang Y0, berarti kalau tadi pertanyaannya X sama dengan 1, ya karena perlu Y1, kita majukan jadi 1,1. Nanti kalau kita pakai yang central difference, kita perlunya ada Y1 kurang Y-1, berarti kita perlu, kan tadi pertanyaannya kan 1, kita perlu yang majunya 1,1, mundurnya 0,9, berarti ini X0, ini X1, ini min 1. Ya. Oke. Itu alasannya kenapa kok Pak Tan bikin tabelnya sampai segini aja. Nah, untuk sesi kedua ini, adik-adik buatnya, ya kalau mau 2 suku, ini 1,0, maka harus dimundurkan sampai 2 suku. 0,9, X min 2-nya 0,8. Nah, ini X1-nya 1,1, X2-nya 1,2. Jadi tergantung mau berapa suku. Jadi kenapa tadi kok berhenti sudah di sini aja sampai 0,9 dan majunya 1,1. Kan pertanyaannya ini di X0
Ya, kita anggap X0 tuh pertanyaannya. Ya ini X0. Nah, kalau mau 2 suku, ini 1 suku ya. Ini 1 suku. Kalau mau 2 suku, kita lihat rumusnya kan sampai kemana-mana itu. Nih, ada Y2. Berarti kita perlu Y2. Ada Y-1, ada Y-2. Benar. Maka kita harus buat menghitung ini Y-2-nya berapa. Ini Y-1-nya berapa. Y0-nya berapa. Y1-nya berapa. Y2-nya berapa. Baru bisa menggunakan rumus-rumus ini. Tuh, lihat kan sampai ada Y2. Ada Y-1. Paham? Nopri? Paham, Pak. Nah, ini nanti hitung sendiri ya. Jadi bagaimana Pak Tan mendapatkan nilai 2,45960,311 ya ini menggunakan E-nya ini. Ya. Nih. E pangkat 0,9 ini, E pangkat 0, E pangkat 1 ini, E pangkat 1,1 ini. Ya Anda teruskanlah tambah lagi. Oke? Nanti di sesi 2 coba ya. Berarti kalau yang sentral itu kan genap ya Pak mulainya 2, 4, Genap, dia harus dua langkah. Ikuti aja rumusnya ini ya. Berarti tadi kalau mintanya 2 suku berarti di sentral itu 4 gitu. 4 suku dia. Karena dia sudah jadi loncatan. Oke, bisa dipahami ini. Oke, coba di screenshot dulu untuk sesi 2 ya. Sesi 2 dilatih. Sesi 2 kuliah malam ini dilatih. 2 suku. Jadi ini diperluas. Oke. Nah ini. Jadi ini diperluas ya rumusnya ya. Nah, tinggal substitusi aja sih, enggak terlalu susah. Oke, malam ini sampai di sini dulu ya perkuliahan kita. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Pak Tan tutup? Halo? Cukup? Tadi udah screenshot ya. Ya kurang lebih pertanyaan seperti itu. Jadikan dia 2 suku. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat malam. Jangan lupa presensi.